Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya cintai dan saya banggakan segenap panitia MPLS PD Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah peserta didik baru 2021 dan anak-anakku sekalian, siswa baru SMA Negeri 1 Majenang tahun 2021-2022. Pertama, mari kita bersyukur atas semua nikmat yang telah Tuhan berikan kepada kita semuanya. Yang selanjutnya saya perkenalkan bahwa saya nama Susri Alfuadi atau biasa dipanggil dengan panggilan Pak Adi. Saya adalah guru kimia. Sekarang ini saya menjabat sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Sebagai gambaran bahwa Indonesia ini memiliki 16.056 pulau. Bisa dibayangkan itu ya. Indonesia memiliki 16.056 pulau. Dari 16.056 pulau ini 2.870 punya nama, yang 9.634 tidak bernama. Silahkan nanti kamu kalau ingin jadi penghuni di sana dikasih nama, pulaunya dikasih nama. Nah, dari 16.056 pulau tersebut yang berpenghuni hanya sekitar 6.000-an pulau. Berarti ada penduduk Indonesia yang berdiam di suatu pulau yang pulaunya belum diberi nama, seperti itu. Kemudian Indonesia kita tercinta ini juga memiliki 1.340 suku bangsa. Luar biasa. Memiliki 1.340 suku bangsa. Terdiri dari 801 bahasa. Bayangkan, satu negara memiliki 801 bahasa. Ini survei tahun 2019. Papua memiliki 326 bahasa. Papua ini menjadi satu daerah yang memiliki bahasa daerah paling banyak di Indonesia. Jadi dari 801 bangsa itu Papua ada 326 bahasa. Lihat dari sisi organisasi, Indonesia memiliki 431.465 organisasi kemasyarakatan. Dengan rincian terdaftar di Kemendagri Pusat sebanyak 1.891 ormas, di Provinsi 8.170 ormas, di Provinsi 8.170 ormas, dan di Kabupaten Kota ada 16.954 ormas. Jadi totalnya 431.465 ormas. Luar biasa. Dari kekayaan yang luar biasa ini kemudian terhimpun dalam satu wadah, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini sesuatu yang luar biasa yang harus betul-betul kita pahami, bahwa negeri kita tercinta ini dibentuk atas keberagaman. Jadi kalau kita berbeda itu sesuatu hal yang sangat wajar, karena ternyata berbeda itu indah. Kalau pelangi itu hanya satu warna, jadinya nggak indah. Pelangi itu indah karena berwarna-warni. Taman juga indah karena bunganya berwarna-warni. Indonesia ini wonderful Indonesia ya. Ini kenapa? Karena Indonesia berwarna-warni. Punya banyak suku, punya banyak bahasa dan punya banyak pulau. Bandingkan dengan negeri Arab. Negeri Arab itu hanya punya satu bahasa, yaitu bahasa Arab. Tapi terpecah-pecah menjadi 22 negara. Makanya negeri Arab sangat terheran-heran dengan Indonesia. Indonesia dengan berbagai macam perbedaan bisa menjadi satu kesatuan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Arab yang terdiri dari satu budaya dan satu bahasa justru terpecah-pecah menjadi 22 negara. Sampai sekarang pun negeri-negeri di Jazirah Arab tidak aman karena perang antar suku, perang antar negara, yang semuanya diawali karena ketidakpercayaan, yang diawali juga dengan berita-berita hoax. Dan kita harus berhati-hati, Indonesia menjadi incaran dari
negara-negara lain yang ingin menguasai dengan neokolonialismenya, yaitu dengan menyebarkan berita hoax. Maka saya berpesan pada kalian semua sebagai generasi muda untuk lebih berhati-hati dalam bermedsos. Jangan sekedar langsung share saja, tapi saring sebelum sharing, seperti itu. Nah, kesadaran ini perlu sekali dipupuk sejak dari kecil, sebab kalau kesadaran berbangsa dan bernegara ini tidak terpupuk dengan baik, maka negeri kita tercinta yang penuh dengan warna ini bisa saja sewaktu-waktu bubar. Ini tidak boleh terjadi, karena para pendahulu kita, orang-orang tua kita, pejuang-pejuang kita, mereka sudah berjuang tanpa pamrih mengeluarkan harta benda bahkan nyawanya untuk demi terbentuknya bangsa Indonesia tercinta. Pengertian bernegara. Bernegara adalah manusia yang memiliki kepentingan yang sama dalam menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta berproses dalam suatu wilayah Nusantara atau Indonesia dan mempunyai cita-cita yang berlandaskan niat untuk bersatu secara emosional dan rasional dalam membangun rasa nasionalisme secara eklektis ke dalam sikap perilaku antar anak bangsa yang berbeda ras, agama, asal keturunan, adat istiadat, kebiasaan, bahasa, sejarah, dan perbedaan lainnya. Nah, kita punya semangat ini. Bangsa Indonesia ini dibentuk karena perbedaan-perbedaan tersebut. Jadi jangan sampai pendiri bangsa yang mendirikan bangsa dengan perbedaan ini justru terpecah belah karena perbedaan. Seharusnya perbedaan ini menjadi modal bagi negara kita tercinta ini untuk menjadi satu kesatuan yang kuat dan utuh, tidak tergoyahkan, tidak mudah terpengaruh. Kesadaran berbangsa dan bernegara ini sangat penting karena mempunyai makna bahwa individu yang hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan di bawah negara kesatuan Republik Indonesia harus mempunyai sikap dan perilaku yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi keikhlasan, kerelaan bertindak demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Jadi apapun yang kita lakukan, maka semuanya berlandaskan untuk kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Jangan malah sebaliknya. Kesadaran berbangsa dan bernegara ini sangat penting karena menjadikan manusia sebagai manusia yang bermartabat dan berkarakter, mensejahterakan hidup, menjadikan kehidupan yang aman dan adil, memperoleh perlindungan, pembangunan bisa dilaksanakan. Dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab mengemban amanat untuk memberikan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi warganya, termasuk penyelenggaraan pendidikan. Misalnya SMA Negeri 1 Majenang ini merupakan wujud dari kehadiran negara dalam membina kesadaran berbangsa dan bernegara sesuai dengan jenjangnya, yaitu SMA. Bila rakyat Indonesia kesadaran berbangsa dan bernegaranya menurun, maka akan sangat merugikan dan sangat berbahaya bagi keutuhan NKRI. Bahkan akhirnya rakyat Indonesia bisa menjadi pembantu di rumahnya sendiri, kembali dikuasai oleh bangsa lain dengan neokolonialismenya. Ini jangan sampai terjadi. Tapi ini hampir terjadi. Kita lihat saja orang-orang yang asing yang datang ke Indonesia, mereka membawa modal, mendirikan perusahaan. Kemudian pekerjanya adalah warga Indonesia. Kenapa kita tidak ambil alih? Harusnya kita menjadi bos di rumah kita sendiri, tapi kenyataan sekarang ini masih jauh. Nah, mungkin karena masalah sumber daya manusia ini ya, makanya menjadi tanggung jawab kita semuanya, terutama kalian masih muda, untuk bisa menjadi tuan di rumahnya sendiri. Jangan sampai justru kita menjadi di rumah kita sendiri. Ini negeri kita Indonesia ini adalah rumah kita sendiri, tetapi kita justru bekerja untuk orang-orang yang datang ke Indonesia, orang-orang asing yang datang ke Indonesia. Mereka datang ke Indonesia mendirikan perusahaan, kita bekerja untuk mereka. Berarti kita menjadi pekerja, menjadi pembantu di rumah kita sendiri. Ini harus disadari betul supaya ke depan kalian bisa mengambil alih semuanya itu. Jadi negeri kita untuk kita sendiri. Kita sebagai rakyat Indonesia harus ikut menjaga semangat kesadaran berbangsa dan bernegara demi menjaga keutuhan tanah air kita tercinta.
Kesadaran berbangsa dan bernegara adalah di mana kita mempunyai kesadaran dan berupaya untuk membela dan mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan dan keutuhan NKRI. Insya Allah demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya dan kalian harus siap mulai dari sekarang bahwa negeri Indonesia kita tercinta adalah milik kita, maka kita harus menjadi tuan rumah di rumah kita sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.